Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, student? I hope you are in your best condition to continue our lesson today with me, Mrs. Anisah Nur Panggabean. Jadi, apa kabar anak-anak semua? Ibu harap semua dalam kondisi terbaik ya untuk melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini bersama saya, Ibu Anisah Nur Panggabean. And for this time, we will discuss about narrative text, and the scope is in legend. Jadi hari ini kita akan membahas teks naratif dengan skopnya adalah legenda rakyat sederhana. Oke, jadi silahkan ditonton videonya sampai selesai ya dan diperhatikan dengan baik. The first, what is narrative text? Apa sih yang dimaksud dengan narrative text? A narrative text is an imaginative story to entertain people. Jadi, teks naratif itu adalah teks yang berisi cerita imajinatif yang tujuannya untuk menghibur pembacanya. It usually consists of moral lesson for the reader. Dan dalam teks naratif juga biasanya mengandung pesan moral atau pembelajaran yang bisa dipetik atau diambil oleh pembacanya. Kinds of narrative text. Jadi naratif teks itu ada beberapa jenis sebenarnya ya anak-anak. Cuman di sini ibu tidak akan menjelaskan panjang lebar ya, hanya sekedar kamu tahu jenis-jenisnya. Oke. Kinds of narrative text are folklore or folk tales, cerita rakyat. And the second is legend. Nah, legend inilah yang akan kita bahas pada pembelajaran kita ya. Di mana legend ini bercerita tentang asal-usul sesuatu. Okay, next is a fable, yaitu cerita dengan tokoh-tokoh hewan. And then myths atau mitos. And the last is fairy tales atau cerita dongeng. Next is generic structure of narrative text. Kita lanjut dengan generic structure-nya ya. The first is orientation. Orientation present the background on who, what, when, and where. Jadi maksudnya di sini anak-anak, orientasi itu adalah memperkenalkan background atau latar belakang dari cerita yang mencakup who, siapa saja tokoh yang terlibat dalam cerita. Kemudian what, apa yang diceritakan atau apa yang terjadi. When, kapan terjadi, dan where, di mana. Jadi maksudnya ini adalah memperkenalkan para tokoh utama atau karakter para tokoh utamanya, kemudian latar belakang tempat dan waktu dari cerita. Okay, the second, complication or problem. Complication is the crisis of the story, and it is usually in the middle. Ini komplikasi atau problem adalah krisis dari cerita. Apa konflik atau permasalahan yang ada atau yang diceritakan pada teks, dan biasanya kamu akan menemukannya pada pertengahan teks. Okay, the third is resolution. Resolution is the end of the story. It can be sadly or happily. Jadi maksudnya resolusi ini adalah akhir dari cerita. Bagaimana permasalahan tadi terpecahkan ya, dan bagaimana cerita itu berakhir, apakah berakhir dengan sedih ataupun bahagia. So this is the most important thing you must memorize ya. Jadi ini adalah hal penting yang harus kamu ingat ya anak-anak ya. Generic structure about orientation, complication, and resolution. What about the grammar? Ya, bagaimana dengan penggunaan grammar dalam narrative text? Grammar used in narrative text is past tense.
It can be simple past tense, past perfect, past continuous, or etc. Jadi pada naratif teks menggunakan tenses past tense. Ingat, past tense di sini itu bisa saja maksudnya simple past tense, past perfect, past continuous, dan sebagainya. Ya, jadi dia adalah past tense, semua jenis past tense. Oke, digunakan dalam naratif teks. Dan ingat juga, the verb used in past tense is verb to. Jadi jika menggunakan tenses past tense, maka kata kerja yang digunakan adalah kata kerja bentuk kedua. Ya, jadi ingat ya anak-anak, untuk tensesnya adalah past tense, semua bentuk tenses past tense. Bisa jadi past continuous atau past perfect dan sebagainya. Okay, class, that's enough for our meeting today. We will continue about narrative text next week. More detail about the example of legend. Jadi akan kita bahas lebih detail lagi minggu depan. Don't forget to do your assignment and send your assignment to your English teacher. See you next week and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.